Komunitas warga Depok Lama punya sejarah hidup tersendiri. Leluhur mereka adalah budak dari luar Pulau Jawa, tetapi kemudian jadi orang merdeka yang punya hak khusus. Nanja Peters, sejarawan sekaligus antropolog yang ahli dalam sejarah Belanda di Asia Tenggara, pernah menjabarkan sejarah orang-orang Depok. Kaum Depok ini kerap disebut juga sebagai orang Belanda Depok. Kisah mereka bermula saat Cornelis Chastelain, seorang pedagang dan pejabat VOC, membeli tanah luas di Depok. Chastelain kemudian memperkerjakan ratusan budak dari luar Jawa. Banyak budaknya masuk Kristen karena Chastelain atau memang sudah lebih dulu menjadi Kristen, terutama budak dari wilayah timur Nusantara. Setelah meninggal pada tahun 1714, melalui surat wasiatnya, Chastelain mewariskan perkebunannya di Depok di Hindia Belanda kepada 150 budaknya. Sejak tahun 1870, orang-orang Depok merdeka, mantan budak Chastelain ini, semakin banyak yang menikah dan memiliki anak. Kaum Depok menjadi seperti orang Belanda. Mereka berbicara bahasa Belanda, beragama Kristen, berpakaian Eropa, dan menjalani gaya hidup Belanda. Mereka memiliki nama seperti Beetje, Saartje, dan Lucia. Beberapa keluarga bahkan disamakan dengan orang Belanda secara hukum. Tentu saja praktiknya berbeda. Tetapi orang-orang Depok memang memiliki status dan menjalani kehidupan yang makmur. Foto-foto lama bahkan menunjukkan mobil mahal dan Harley Davidson. Berkat pendidikan Belanda mereka mendapat pekerjaan bagus di kantor-kantor administrasi di Batavia dan Buitenzorg. Mereka menjalani mimpi Chastelain, komunitas Kristen yang berpemerintahan sendiri dan mandiri. Warga Depok menikmati status dan prestis yang jauh lebih tinggi daripada warga Muslim yang menyewa tanahnya. Mereka selalu dipanggil Senhor, bahasa Portugis untuk Tuan. Selain itu, mereka menjalani kehidupan yang sangat terisolasi. Chastelain sebelumnya telah melarang pernikahan dengan non-Kristen dalam surat wasiatnya. Siapapun yang melakukannya kehilangan tanahnya. Mengkristenkan warga Depok sangat penting bagi Chastelain. Orang-orang sejaman seperti Frederick de Haan, pengarsip tanah di Batavia, mengira dia mencoba membeli jalan ke surga. Yang lain melihatnya sebagai eksperimen sosial. Namun itu bukan hal unik pada saat itu. Arsip yang tak terhitung jumlahnya menunjukkan bahwa para pejabat VOC meninggalkan sejumlah uang atau tanah kepada budak mereka. Jadi, Chastelain tidak terlalu progresif. Namun, orang-orang Depok melihatnya seperti itu. Orang-orang Depok melihat dan menganggap Chastelain sebagai ayah mereka. Kisah Chastelain menjadi semakin penting bagi rasa identitas mereka. Orang-orang Depok menghidupkan Chastelain kembali. Mereka memberitahu anak dan cucu mereka bahwa dia adalah pria yang luar biasa. Juga bahwa dia menentang perbudakan. Meskipun selama hidupnya dia terus memanfaatkan budak-budaknya. Sejak tahun 1892, orang-orang Depok bahkan merayakan Chasteleindag pada peringatan kematian Chastelain. Perayaan ini masih dilakukan oleh generasi Depok saat ini. Saat Indonesia merdeka, sekelompok pemuda radikal mengamuk pada segala sesuatu yang mereka anggap Eropa dan Belanda. Pada 10 Oktober 1945, ribuan pemuda datang ke Depok. Mereka merampok rumah, memindahkan laki-laki ke Bogor, dan mengunci perempuan dan anak-anak di balai kota. Ada 33 kematian hari itu, termasuk Agus Sudira Muda. Mereka secara terbuka memutilasi Agus Sudira. Orang tuanya harus menonton. Itu adalah masa kekerasan ekstrim yang pada masa bersiap yang disebut Gedoran Depok. Ada juga warga Depok yang tetap tinggal di Depok, tetapi sisanya datang ke Belanda dalam 3 tahap. Pertama, orang-orang Depok yang segera pergi setelah masa bersiap. Kelompok kedua setelah konfrontasi Nugini Belanda dengan komunis di Papua Nugini. Dan yang terakhir, pergi pada tahun 1965. Rasa identitas orang-orang Depok sejak dulu dan sampai sekarang masih kuat. Mereka bangga dengan asal mereka. Mereka terus mengatur acara mereka sendiri dan banyak berhubungan satu sama lain.
Yayasan bahkan telah dibentuk untuk mendukung orang-orang Depok yang tetap tinggal di Indonesia. Tanah mereka yang ditinggalkan disita oleh pemerintah setelah masa bersiap. Bertahun-tahun kemudian, mereka mendapatkan kembali gereja dan balai kota. Mereka tidak memiliki apa-apa selain rumah tempat mereka tinggal, dan untuk selanjutnya, mereka harus membayar pajak atas tanah mereka. Nonja Peters melihat banyak trauma pada generasi ke generasi orang-orang Depok. Anak-anak muda generasi ketiga setelah masa bersiap yang ia wawancarai, selalu mengalami kesunyian. Kekerasan yang dilakukan pada orang tua dan kakek nenek mereka ternyata juga mempengaruhi mereka. Namun, karena tidak pernah dibicarakan, mereka pun mewariskan trauma tersebut ke generasi selanjutnya. Depok Lama tetap menjadi komunitas Kristen di negara Muslim. Bentuknya seperti tong mesiu. Bahkan, warga Depok di Belanda pun berhati-hati ketika membicarakannya. Karena khawatir pernyataan mereka akan berakhir di Indonesia yang dapat membahayakan keluarga mereka.